والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Segala puji dan syukur teruntuk Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga, sahabat dan seluruh umatnya ila yaumil akhir. Kemudian mari kita memulai kajian kita dengan melanjutkan yaitu tentang tabarruk. Apa itu tabarruk? Kaidah ke 55. Tabarruk. Apa itu tabarruk? Bagaimana dalilnya? Apakah tabarruk itu hanya kepada Allah? Kalau ada selain Allah, bagaimana syarat dan ketentuannya? Apakah orang-orang yang sudah meninggal itu bisa memberikan keberkahan? Ini semuanya insya Allah akan kita sampaikan pada sore hari ini. Roda setiap akan berputar, tidak akan berhenti selama dunia ini masih ada. Demikian juga sejarah. Sejarah juga akan terus ada. Bahkan generasi ke generasi akan terus berganti. Itulah kehidupan di dunia. Tabarruk, kalau kita lihat sejarah nanti, ternyata tabarruk itu sudah ada sejak generasi awal-awal kerasulan Nabi Nuh alaihissalam. Oleh karena itu, dari ke generasi ini yang namanya tabarruk selalu dan akan ada selama syaitan masih ada. Baik, kita akan memulai dengan poin pertama, definisi berkah atau tabarruk.
Tabarruk bila ditinjau dari bentuk akar katanya merupakan masdar dari tabarroka yatabarroku, yang artinya mencari berkah. Di Indonesia ada istilah yang sangat masyhur, yakni apa itu? Ngalap berkah. Ini kalau di Indonesia ada istilah khusus tabarruk itu, yakni diistilahkan ngalap berkah. Dan ini di telinga bangsa Indonesia tidak asing, sangat familiar sekali. Itu mencari berkah maknanya. Lantas apa itu berkah? Biar semuanya jelas. Kalau tabarruk tadi mencari keberkahan atau mencari barokah, lantas apa itu berkah? Berkah yakni wahiyya ta'ni kathratul khair wa ziyadah. Yang namanya berkah itu kebaikan yang banyak dan bertambah. Jadi kebaikan yang banyak dan bertambah, atau kebaikan yang tetap dan tidak hilang. Itu namanya berkah. Saya ulang, berkah artinya kebaikan yang banyak dan bertambah. Misalkan seseorang itu mempunyai baju ini berkah atau tidaknya ketika ia mempunyai baju ini tambah kebaikannya atau tidak. Kalau tambah kebaikannya berarti baju ini mendatangkan keberkahan. Itu. Seperti apa contoh keberkahan yang banyak dan bertambah serta tetap tidak akan hilang? Silahkan dicontohkan di sini Quran surat ke 37 ayat 102. Surat 37 ayat 102. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang besar." Iya, lihat peristiwa dialog antara seorang ayah dan putranya ketika mendapatkan perintah untuk penyembelihan. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam berdialog dengan putranya Ismail, kemudian syariatnya itu dijalankan, disembelih. Namun Allah ganti karena keikhlasannya luar biasa, diganti dengan domba atau kambing yang besar. Dan ini akhirnya dijadikan syariat kurban. Bayangkan kebaikan yang berapa yang didapat oleh Nabi Ibrahim dan Ismail. Dari peristiwa penyembelihan itu sampai hari ini dijalankan oleh umat Islam seluruh dunia setiap tahunnya. Tambah kebaikannya, tambah. Tetap kebaikannya, tetap langgeng sampai insya Allah hari kiamat, sampai dunia ini sudah tidak ada yang menghuni lagi. Inilah contoh berkah. Sesuatu terus bertambah kebaikan, bertambah kebaikan, bertambah kebaikan, bertambah kebaikan. Wallahu a'lam. Bahkan di kitab-kitab para ulama
ya, disebutkan yang namanya berkah adalah kebaikan yang meliputi sesuatu dan senantiasa bertambah maknanya. Namun tolong di kitab tadi disampaikan keberkahan itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sesuatu itu dikatakan berkah atau tidak perlu dalil khusus, sumber khusus. Sehingga umat Islam wajib kalau mengatakan ini berkah atau tidak, bolehkah kita sembarangan? Jawabnya tidak, harus berdasarkan dalil. Ana akan sampaikan salah satu pernyataan Asy-Syaikh Allamah Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizullah. Beliau berkata, mencari kebaikan yang senantiasa ada dan bertambah, itulah yang namanya berkah. Hanyalah dari zat yang memilikinya dan mampu memberikan. Siapa itu? Allah tabaraka wa ta'ala. Sebab dialah yang menurunkan keberkahan tersebut dan menetapkannya. Namun Allah tabaraka wa ta'ala juga memberikan kepada sebagian makhluknya yang bisa memberikan dan mewujudkan keberkahan atas izin Allah yang diberikan melalui firman-firmannya atau melalui sabda Rasulnya. Wallahu a'lam. Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad halaman 335. Baik, ini poin pertama, definisi berkah. Jadi jelas ya, yang namanya berkah, tambahnya kebaikan dan terus bertambah, langgeng, tidak akan hilang. Wallahu a'lam. Kemudian poin kedua, ini anak urutkan nanti biar sistematis mudah untuk difahami. Dalil adanya tabarruk. Dalil adanya tabarruk pertama dari Al-Quran. Silahkan dibuka Quran surat ketiga atau Ali Imran ayat ke-26. Katakanlah, Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau memuliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkau-lah segala kebaikan. Sungguh, Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Iya, Allah melalui firman-Nya menjelaskan, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi di sini seluruhnya Allah tabaraka wa ta'ala yang memuliakan, yang menghinakan, yang mengangkat, yang menurunkan, yang memberikan kebaikan, yang memberikan keberkahan, semuanya dari Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian dalil dari as-sunnah, yakni hadis riwayat al-Imam al-Bukhari rahimahumullah. Hadis ini berasal dari sahabat Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridainya. Abdullah ibnu Mas'ud berkisah, kami bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan,
lalu persediaan air sedikit. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, carilah sisa air. Para sahabat kemudian membawa wadah yang berisi sedikit air. Maka beliau pun memasukkan tangannya ke wadah tersebut, lalu beliau bersabda, mari lakukanlah bersuci yang diberkahi. Dan berkah itu datangnya dari Allah. Abdullah bin Mas'ud kemudian berkata, sungguh aku melihat air keluar dari jari-jari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Inilah berkah. Tadi berkah tadi mendatangkan kebaikan. Terus baik, tambah. Lihat, air sedikit. Tidak bisa digunakan untuk yang lain-lain. Tetapi Allah memberikan kepada Rasul keberkahan. Tambahnya kebaikan apa? Rasul meminta dicarikan air, dan sisa air itu sejatinya tinggal sedikit. Tapi tangan Rasulullah memasukkan, dan air itu bisa digunakan untuk bersuci. Semua sahabat yang hadir bisa menggunakan semuanya. Masya Allah. Jadi kalau begitu, yang namanya berkah itu apa? Dari dua dalil tadi, berkah itu apabila mengenai sesuatu yang sedikit akan menjadi banyak. Kisahnya tadi, tinggal sisa air sedikit, yang namanya berkah itu akan menjadi banyak. Dan apabila mengenai banyak terhadap sesuatu, maka akan menjadikan bermanfaat. Anak ulang, yang namanya berkah itu kalau sedikit akan menjadi banyak. Kalau banyak akan bisa lebih bermanfaat. Itulah yang namanya berkah. Sehingga keberkahan yang paling besar digunakan untuk ketaatan kepada Allah. Kuncinya, jadi semakin kita taat kepada Allah, berarti semakin berkah kita. Lisan kita, perbuatan kita, sikap dan perilaku kita, kalau dalam rangka taat kepada Allah, berarti akan mendatangkan keberkahan. Kebaikan yang sangat banyak. Kalau sedikit akan menjadi banyak. Kalau banyak insya Allah akan bermanfaat. Jadi kalau begitu, keberkahan ini apa? Semakin berkah, semakin bermanfaat. Semakin bermanfaat, semakin berkah. Ayo, kalau begitu berdasarkan dalil ini, hidup kita kalau ingin berkah, jadikanlah hidup yang bisa bermanfaat, semakin banyak orang yang kita berikan bisa mendapatkan manfaat. Biar kita semakin berkah, semakin berkah, semakin berkah. Wallahu a'lam. Itu poin kedua, yaitu dalil adanya tabarruk, berkah. Sekarang nomor ketiga, sejarah awal tabarruk. Fenomena tabarruk bukan hal baru dalam kehidupan umat manusia. Bahkan ia telah ada sejak generasi awal umat ini, yakni umat Nabi Nuh alaihimussalam. Kisahnya, umat Nabi Nuh alaihissalam sangat mencintai orang-orang yang solih di tengah-tengah mereka. Jadi antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh ini 10 generasi. Di antara 10 generasi ini, saat itu nggak ada Rasul, nggak ada Nabi, maka Allah mengutus 5 orang yang sangat soleh.
Dan ketika ia mendakwahkan, antusias dari masyarakat itu luar biasa. Kemudian dalam kondisi yang begitu semangat luar biasa itu, qadarullahnya meninggal. Ya, meninggal. Kemudian dalam rangka untuk menghormati para dai-dai Allah yang meninggal tadi, 5 tadi, sebagai bukti cintanya, maka dibuatlah monumen patung. Patung-patung itu diberikan nama sesuai dengan kelima tersebut. Awalnya umat Nabi Nuh yang sebelum Nabi Nuh berarti, ia menganggap ini orang yang solih. Dia di saat itu hanya di generasi awal itu hanya sebatas ia memuliakan. Tapi generasi ke generasi mulai berganti. Awalnya dari memuliakan, akhirnya sudah mulai berubah, ia beribadah di tempat-tempat patung itu. Dia beribadah kepada Allah, namun di tempat itu, berdoa kepada Allah di tempat itu, memohon keberkahan kepada Allah dan sebagainya di tempat itu. Akhirnya tempat itu lama-lama disakralkan. Awalnya berdoanya tetap kepada Allah, tapi harus di tempat itu, gitu. Kemudian berikutnya, segala bentuk ibadah yang awalnya kepada Allah, akhirnya tahapan berikutnya sudah mulai ia panjatkan kepada Allah dan juga kepada kelima tokoh tersebut. Awalnya tadi masih murni loh kepada Allah, cuman dia hanya tempatnya aja. Tapi lama-kelamaan sudah separuh. Kemudian dia pun juga seperti itu berikutnya. Akhirnya semuanya sudah mengatakan bahwa ini semuanya lah yang memberi keselamatan, memberi keberkahan dan sebagainya. Jadi sudah akhirnya masuk ke perangkap syaitan. Bahwa yang awalnya kepada Allah sekarang sudah kepada para utusan Allah yang meninggal tadi. Inilah yang disebutkan di dalam Quran nama-nama tersebut, surat Nuh ayat ke-23. Itulah di antara nama-nama pertama kali orang mencari berkah di sini. Surat Nuh ayat 23. Surat Nuh. Surat Nuh surat keberapa? Masih ada yang ingat? Ya, surat 71. Surat 71 ayat 23. Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wan, dan jangan pula Suwa, Yagus, Ya'uq, dan Nasr. Iya, lihat akhirnya Allah disejajarkan dengan orang yang solih. Ini tadi. Namanya siapa? Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, dan Nasr. Itu.
Jangan meninggalkan sembahan kepada Allah, tapi juga tidak meninggalkan sembahan kepada makhluk-makhluk ini tadi. Inilah sejarah tabarruk. Pertama kali mencari berkah. Kemudian Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu an menafsirkan ayat ini, Quran surat Nuh ayat 23 ini. Mereka yaitu Wad, Suwa, Yahus, Ya'uq dan Nasr adalah nama orang-orang solih di kaum Nabi Nuh alaihimussalam. Ketika mereka wafat, syaitan membisikkan kepada kaum Nabi Nuh alaihissalam agar membuat patung atau gambar dalam bentuk orang-orang yang solih tersebut di majelis-majelis yang dahulu mereka beribadah padanya. Lalu syaitan memerintahkan mereka akan memberi nama patung tersebut dengan nama orang-orang solih tadi. Kemudian kaum Nabi Nuh alaihissalam pun melakukannya, namun ketika itu belum disembah. Manakala generasi para pembuat patung atau gambar tersebut berlalu dan ilmu menjadi sesuatu yang sudah banyak dihapus, maka dijadikan patung atau gambar itu sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini anak ambil kitab Fathul Bari juz 8 halaman 3535. Inilah sejarah pertama adanya yang disebut dengan tabarruk. Jadi kalau begitu istilah tabarruk ini, mencari berkah ini sudah ada sejak itu. Maka Allah mengutus Nabi Nuh untuk meluruskan mereka itu. Dan tabarruk ini apa selesai di generasi Nabi Nuh? Jawabnya tidak. Yahudi dan Nasrani melestarikan. Dan nanti dikhawatirkan umat Islam juga ada yang tasyabbuh. Ini yang dikhawatirkan. Lihat, Yahudi dan Nasrani juga melestarikan ini. Di samping menyembah Allah, dia juga menyembah makhluk. Surat 9 ayat ke-30. Dan orang-orang Yahudi berkata, Uzair putra Allah. Dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih putra Allah. Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah melaknat mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling? Iya, lihat. Yahudi melestarikan dengan Uzair dianggap ia adalah mempunyai luar biasa, akhirnya dia menyembah. Nasrani juga demikian. Lantas bagaimana Islam melihat tabarruk ini? Mari kita lihat poin keempat, macam-macam tabarruk. Tabarruk ada dua macam. Yang pertama, tabarruk yang disyariatkan. Yang kedua, tabarruk yang haram. Kita akan sampaikan satu-satu untuk poin keempat ini. Tabarruk yang disyariatkan. Jadi mencari berkah yang disyariatkan. Tabarruk yang disyariatkan yaitu upaya meraih berkah Allah Subhanahu wa taala dengan menempuh sebab-sebab yang disyariatkan, yaitu sebab-sebab yang diizinkan Allah Tabaraka wa taala dan Rasulnya. Inilah yang disebut dengan definisi tabarruk yang disyariatkan. Anak ulang,
Tabarruk yang disyariatkan yaitu upaya meraih berkah Allah tabaraka wa taala dengan sebab menempuh sebab-sebab yang disyariatkan, yakni yang diizinkan Allah dan Rasul-Nya. Ini definisinya. Syarat tabarruk itu disyariatkan ada 2. Yang pertama, orang yang bertabarruk yakin tanpa keraguan sedikit pun bahwa barokah hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi keberkahan itu hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dari lain. Meskipun nanti kita mendapatkan, nanti ada contoh-contohnya. Ini syarat pertama. Syarat yang kedua, tabarruk yang disyariatkan adalah sebab atau cara yang ditempuh dalam tabarruk diizinkan Allah Subhanahu wa ta'ala oleh syariatnya. Yang diizinkan Allah tabaraka wa ta'ala dengan cara yang disyariatkan, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Maknanya ada dalilnya. Maka apabila kedua syarat tersebut ada, maka tabarruk tersebut insya Allah masyru'ah, disyariatkan. Apa saja tabarruk yang disyariatkan itu? Pertama, tabarruk dengan Al-Quran. Jadi yang pertama Al-Quran. Hal ini Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, Quran surat Shad ayat 29. Surat Shad ayat 29. Shad itu 38. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapatkan teladan. Iya, lihat ini dalilnya bahwa Al-Quran adalah ada keberkahannya. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi waliyadzakkaru ulul albab. Bagaimana caranya Al-Quran itu bisa mendatangkan keberkahan? Caranya sekarang. Pertama tadi yang tabaruk tadi dengan apa? Al-Quran, dalilnya jelas. Caranya bagaimana Al-Quran itu bisa mendatangkan keberkahan? Cara yang pertama, membaca. Kedua, mentadaburi. Ketiga, mengamalkan. Keempat, mendakwahkannya. Nah, ketika ia melakukan ini, insya Allah Al-Quran akan memberikan keberkahan bagi orang yang membaca, mentadaburi, mengamalkan, dan mendakwahkannya. Baik. Apa saja di antara keberkahan Al-Quran itu? Mari kita lanjutkan.
Keberkahan Al-Quran itu sungguh sangat banyak sekali. Contohnya adalah satu, kita membaca di dalam sebuah hadis Alif Lam Mim, tidak dihitung satu, tapi alif dihitung satu, lam dihitung satu, mim dihitung satu. Jadi berapa ini? Tiga huruf. Ketika kita membaca alif lam mim, tidak Allah berikan 3, tetapi Allah berikan 30 kebaikan. Karena apa? Setiap huruf Allah kalikan kebaikannya berapa? 10. Masya Allah. Afan ini baru membaca alif lam mim aja sudah mendapatkan kebaikan sebanyak 30. Belum nanti membaca Bismillahirrahmanirrahim, belum membaca alif lam mim dan seterusnya, terus. Jadi Masya Allah, inilah contoh keberkahan dari sisi membaca. Baru membaca, belum mentadaburi, belum mengamalkan, belum mendakwahkannya. Masya Allah, luar biasa.